Allah memiliki blueprint, gambaran masa depan bagi semua orang yang diciptakan, harusnya berjalan dalam ketetapannya, memiliki hubungan pribadi, memiliki hubungan kedekatan, bergaul dengan Dia, berjalan bersama Tuhan setiap hari, memiliki keintiman yang dalam bersama Tuhan. Tetapi gara-gara dosa, manusia jatuh, hubungannya rusak, gambar dirinya rusak, semuanya berubah total. Makanya manusia harus dipulihkan, dan dipulihkan hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Barang siapa terima Yesus, dia akan masuk dalam satu proses di mana dia akan menerima otoritas dan kuasa, dan diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar awal mula manusia diciptakan sampai jatuh dalam dosa, sampai otoritas itu dikembalikan lagi. Supaya kita ini ngerti, supaya hidup kita tidak bawa belur setiap hari. Kenapa sih kita mesti bawa belur sampai hari ini? Kerja keras, seperti orang terkutuk, kena sakit penyakit, dan lain sebagainya. Karena ada awal mula yang kita harus mengerti. Buka sebentar di Kejadian pasal yang pertama ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia, kata kita itu jamak, artinya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Manusia diciptakan awalnya sesuai dengan rencana Tuhan yang benar-benar menurut gambar dan rupa kita. Image-nya seperti Tuhan, otoritasnya seperti Tuhan, supaya manusia itu benar-benar memiliki kuasa untuk ngapain? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi manusia laki-laki dan manusia perempuan diciptakan serupa segambar dengan Allah, memiliki otoritas, kuasa yang bisa mengelola bumi, hidup dalam hadirat Tuhan, hidup dalam kemuliaan Tuhan, setiap hari bisa bergaul dengan Tuhan. Hari ini harusnya kita memiliki otoritas yang sama seperti manusia yang pertama itu. Bapak Ibu, kenapa Tuhan ciptakan manusia? Untuk memiliki hubungan, bisa bergaul dengan Dia, memiliki kedekatan dengan Dia, seperti bapa dan anaknya, ngobrol bareng, cerita bareng. Karena manusia diciptakan itu serupa segambar dengan Tuhan. Tuhan ciptakan malaikat nggak serupa segambar dengan Dia, dan hanya roh sifatnya, nggak memiliki tubuh seperti kita. Tapi manusia diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Harusnya setiap hari, tetap sampai hari ini, berjalan dalam rencana Allah, berjalan dalam hadirat Tuhan, tinggal di Taman Eden, tidak ada sakit penyakit, tidak ada malapetaka atau maut. Tetapi karena manusia ini degil dan mau saja dibohongin, ini awal mulanya kekacauan ada di sini nih. Di Kejadian 3, 6 dan 7, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Bayangin, ini suaminya ngelihat istrinya makan pohon, nggak dilarang, didemin, bahkan dikasih buahnya ikut-ikutan makan. Bapak Ibu, suami-suami hari ini harusnya ngerti firman, supaya kalau ada pasangan hidupnya salah itu bisa memberikan pengertian, meluruskan jalan yang salah itu kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan malah ikut-ikutan. Suaminya, istrinya tukang gosip, ikut-ikutan gosip. Istrinya cerewet, ikut-ikutan cerewet. Kita harus ngikutin pola pikir, cara kerja Tuhan. Jangan ikut-ikutan seperti Adam ini. Adam ngelihat istrinya makan buah, didiemin, dikasih juga ikut. Apa yang terjadi? Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon di ara dan membuat cawat. Bapak Ibu, dengan otomatis ketika ular tua itu membujuk rayu, menipu daya dengan makan buah, akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Otoritas yang dikasih Tuhan di awal, yang harusnya bisa memerintah bumi, menguasai bumi, mengelola bumi, segala macamnya itu
dikasih cuma-cuma kepada iblis karena apa? Dia jatuh di dalam dosa. Dosa dalam bentuk apapun selalu memutuskan hubungan dengan Allah. Sebab upah dari dosa adalah maut. Dosa adalah pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan. Pelanggaran kepada setiap firman Tuhan adalah dosa. Dan dosa memutus hubungan dengan Tuhan. Gara-gara berdosa, melakukan pelanggaran, Tuhan bilang jangan makan buah itu, tapi dia tetap dilanggar, akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu, dari sini awal mulanya otoritas itu dikasih cuma-cuma kepada setan. Makanya sampai hari ini kutuk dari Taman Eden itu sampai ke Jakarta. Dan dulunya Adam dan Hawa memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, tapi karena kebodohannya akhirnya jatuh dalam dosa. Baru sadar setelah jatuh dalam dosa dia telanjang. Di ayat yang ketiga, Kejadian pasal yang ketiga ayat 14 sampai 18, apa yang terjadi setelah ular tua itu menipu? Di Kejadian 3 ayat 14, 18, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan, dan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, di antara keturunanmu dan keturunannya, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payah waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, karena kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Ini gara-gara jatuh dalam dosa, kutuk ditimpakan kepada Hawa. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, nafsunya gede pada suaminya, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, pada laki-laki, pada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Sejak itu manusia jatuh dalam dosa dan terkutuk, dan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Dulu sebelum jatuh dalam dosa, mereka bisa makan segala macam dengan mudahnya. Tapi setelah jatuh dalam dosa, dia harus bersusah payah mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu. Semaduri dan rumput duri akan dihasilkan, bahkan beberapa tanamannya tidak akan menghasilkan buah, bahkan menghasilkan kerugian. Bahkan rumput yang tumbuh, bukan buah-buahan, dihasilkan, dan tumbuh-tumbuhan di padang kan menjadi makananmu. Ini penting sekali. Sejak kejadian ini, otoritas Tuhan yang diberikan kepada Adam, yang harusnya kita terima sampai hari ini, dikasih cuma-cuma sama setan. Dan bumi hari ini dikuasain pada setan. Makanya kalau orang Kristen tidak memiliki otoritas dan kuasa, tidak hidup di dalam kebenaran, tidak hidup di dalam kesucian, tidak hidup dalam kekudusan, dia berada di bawah otoritasnya setan. Mudah sekali dikontrol dan dikendalikan. Nah, kita harus ngerti ini supaya kita ini benar-benar tahu persis musuh kita siapa, lawan kita siapa, kita pakai strategi apa. Makanya kalau kita ini percaya Tuhan, setelah kita mengalami kelahiran baru, di Matius 10 ayat yang pertama, murid-muridnya diberikan kuasa. Yesus manggil kedua muridnya dan berikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Bahkan di Markus 16 ayat 17-18, tanda-tandanya akan menyertai orang percaya, mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka, dan mereka akan memegang ular, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini kembali otoritas yang berikan cuma-cuma kepada iblis itu dibalikin kepada orang percaya kalau dia menerima keselamatan melalui Yesus Kristus. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menerima kuasa, menerima otoritas untuk menjadi saksi, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Hanya melalui Yesus Kristus kita akan menjadi orang yang hidup di bawah berkat Tuhan, di bawah kasih karunia Tuhan. Kalau Bapak Ibu hidup di dalam dosa, Ibu dalam kutuk loh. Makanya coba cek selama ini ngalamin apa dalam kehidupan hari-hari. Sering kena sakit penyakit, kelemahan tubuh, gagal, bangkrut. Karena apa? Jangan-jangan ada dosa. Jangan-jangan benar-benar gak ngerti kebenaran. Waktunya balik kepada Tuhan. Tuhan mau setiap anak-anak Tuhan itu hidup diberkati, hidup dalam kelimpahan, hidup dalam kasih karunia-Nya, hidup memiliki otoritas dan kuasa untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan nggak mau anak-anaknya ini hidup melarat, kekurangan, ngemis,
tidak jadi berkat, berantakan dan kacau. Tuhan mau setiap anak-anak Tuhan yang diciptakan serupa segambar dengan Dia memiliki otoritas atas segala sesuatu. Memiliki otoritas atas segala sakit penyakit, memiliki otoritas atas roh-roh jahat di udara. Bahkan harusnya hari ini setiap orang percaya ngakunya datang ke gereja dan menyembah Yesus harusnya menerima otoritas yang sama yang diberikan Allah kepada kita. Tapi kenyataannya banyak orang tidak memiliki otoritas. Janji Tuhan tidak digenapi pada semua orang percaya. Kenapa? Karena orang tersebut tidak ngerti bahwa otoritas sudah diberikan. Dan harusnya kita harus tetap memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Penting sekali. Kita harus memiliki pergaulan keintiman dengan Tuhan. Berapa banyak dari kita yang tidak memiliki otoritas, tidak memiliki pengaruh, hidupnya biasa-biasa saja, bahkan cenderung babak belur. Kalau ada orang hari ini dengan firman ini, hidupmu babak belur, balik kepada Tuhan, lari kepada Tuhan, tinggalkan dosa. Dosanya mendatangkan murka Tuhan. Dosanya mendatangkan kutuk. Dosa akan membuat iblis datang dan menyerang kita, menyergap kita, karena ada celahnya. Karena dari awal mulanya iblis tidak mau manusia ini hidup benar, memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Karena iblis tahu persis musuhnya Allah. Waktu dia melawan Allah dalam niat jahat dalam hatinya di Yesaya 14, dia langsung dari malaikat ingin memberontak menjadi Allah, dibuang ke muka bumi. Dia tahu persis bahwa iblis tidak sanggup melawan Tuhan. Dengan sekali sepatah kata saja dia akan babak belur. Dia tahu caranya menyakitin Tuhan, menyakitin orang yang diciptakan segambar dengan serupa Dia. Makanya tidak heran manusia yang diciptakan serupa segambar Dia di dalam Kejadian pertama selalu dibujuk rayu, ditipu daya, otoritasnya diambil, dan Tuhan tetap pingin rencananya itu digenapi atas manusia di muka bumi ini. Harusnya manusia di muka bumi ini semuanya hidup dalam kekudusan, dalam kesucian, hidup dalam kemenangan, hidup dalam rencana Allah. Tetapi karena dosa, karena pelanggaran di Kejadian pasal 3, otoritas Tuhan dikasih cuma-cuma kepada iblis. Makanya bumi ini rusak, kacau, berantakan. Karena iblis tahu dia akan bikin tipu daya, menyesatkan, menghancurkan. Bagaimana cara membuat Tuhan itu terluka? Disiksalah, dihancurkanlah semua anak-anak yang dikasihinya. Bukankah semua manusia ini adalah orang-orang yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan pada awalnya? Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dicintai Tuhan. Tapi karena dosa dia memilih bejat, kelakuannya jahat, jauh daripada Tuhan. Hari ini, orang yang mendengarkan firman ini, apa yang saya sampaikan ini? Kalau hidupmu masih memilih dosa, hidupmu masih jatuh bangun di dalam dosa, hidupmu tidak memiliki pergaulan keintiman dengan Tuhan, balik pada Tuhan. Mumpung kasih karunia masih melimpah, dan otoritas Tuhan itu akan dikembalikan dalam hidupmu. Mungkin selama ini keluargamu berantakan, kacau, babak belur, karena kau izinkan dosa, otoritas itu kau berikan cuma-cuma lewat setan. Lewat apa? Lewat kau pilih hidup melakukan dosa, hidup dalam kepahitan, hidup dalam luka batin. Otomatis otoritas Tuhan tidak ada dalam hidupmu. Waktunya balik kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan keluargamu. Hari ini mungkin keuanganmu bawa belur. Tuhan sanggup memulihkan. Ada hal yang harus diperbaikin. Jangan sampai otoritas itu digagain setan, dijungkir balikan setan. Otoritas yang Tuhan beri harus kita ambil kembali. Hidup dalam kebenaran, hidup bergaul dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menerima kuasa untuk bersaksi. Tidak hanya bersaksi, kalau orang memiliki otoritas dan kuasa, artinya orang itu powerful sekali di hadapan Tuhan. Setan tidak bisa sanggup menyentuh, setan tidak bisa sanggup menjamah. Karena ada Roh Allah yang powerful, Roh Allah yang melayang-layang di kitab Kejadian pasal pertama. Itu tinggal dalam diri kita. Roh Allah yang ikut dalam penciptaan alam semesta ini tinggal di dalam diri kita. Bayangin Bapak Ibu, harusnya kita menjadi orang itu, Kristen itu orang yang berotoritas, orang Kristen yang powerful, tidak stresan, tidak gampang khawatiran, tidak gampang sakit penyakitan. Bahkan Alkitab ngomong tuh, mantan orang sakit sembuh kok. Kenapa kok bisa memiliki otoritas seperti itu? Karena dia tahu hidupnya benar-benar diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan, bergaul, memiliki keintiman dengan Tuhan. Tidak mungkin kalau kita ini dekat dengan Tuhan, setan sanggup sentuh kita. Tidak mungkin kalau kita ini hidup dalam kekudusan dan kesucian setiap hari, setan sanggup jamah sama kita. Tidak mungkin, setan tidak bisa sanggup jamah. Kecuali kita serahkan
cuma-cuma seperti Adam dan Hawa, cerahkan otoritasnya cuma-cuma kepada setan. Lewat apa? Dosa dan pelanggaran. Apa itu dosa dan pelanggaran? Segala sesuatu yang jahat menurut kebenaran firman Tuhan. Kepahitan, benci, iri, luka batin, tidak mau mengampuni, gampang tersinggungan, gampang marah, segala sesuatu, kenajisan, kecemaran, hawa nafsu, segala macam, semua bentuk dosa membuat celah setan untuk menggagahin kita, celah iblis untuk merusak dan menghancurkan kita. Dosa memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, tapi pertobatan membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Tidak ada memang orang yang sempurna, tidak ada orang yang hidup kudus. Semua orang hidupnya pada kacau balau setelah hidup dalam dosa. Makanya Yesus datang ke muka bumi ini untuk memberikan otoritas, untuk memberikan kuasa kepada orang yang percaya kepada Dia, untuk menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang di muka bumi ini. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang ke muka bumi bukan hanya sekedar menyelamatkan saja. Kalau sudah menyelamatkan, sudah diselamatkan, kalau sudah diselamatkan mau ngapain lagi? Ada hal yang harus kita kerjakan. Kita harus memberitakan Injil, kita harus menjadi saksi, kita harus menjadi berkat bagi semua orang. Dan tidak ada cara terhebat dalam apapun juga, metode apapun juga, kecuali kita memberitakan Injil dengan kuasa, dengan otoritas. Makanya Tuhan berikan karunia-karunia roh itu kepada orang percaya, memperlengkapi orang percaya untuk memberitakan kebenaran, menjadi saksi pada orang-orang yang terbelenggu, orang yang terikat. Kalau roh Tuhan Allah padaku, Dia akan membawa kita menjadi orang-orang yang bisa memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang terbelenggu, menjadi saksi Tuhan, diberi otoritas yang powerful sekali. Dan saya percaya anugerah dan kemurahan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Harusnya kalau kita ngerti seperti ini, kita itu menjadi orang Kristen itu yang penuh gairah, benar-benar semangat, ngerti rencana Tuhan, bahwa kita diciptakan bukannya sekedar gereja-gerejaan, kita diciptakan bukannya sekedar minggu-mingguan main gereja-gerejaan, tapi kita diciptakan Tuhan memiliki tujuan yang pasti, menjadi kepanjangan tangannya, menjadi penggenap rencana Allah sesungguhnya di muka bumi ini. Dan kita akan hancurkan semua pekerjaan iblis, dan kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang terluka, orang-orang yang hancur hati, dan mereka akan dipulihkan melalui kehidupan kita. Tidak ada harusnya orang Kristen yang membeli. Orang Kristen yang sudah di atas 3 tahun harusnya sudah bertumbuh ke arah Yesus Kristus semakin dewasa. Kalau masih baru kenal Tuhan, ya harus dimaklumi, mereka belum mengerti kebenaran. Tapi orang Kristen udah tahunan, harusnya dia memiliki otoritas dan kuasa loh. Kalau hari ini tidak memiliki otoritas dan kuasa, berarti ada yang salah pengenalan kita akan Tuhan. Pengertian kita itu banyak yang salah. Kalau kita nih hari ini masih babak belur dengan dosa, hari ini masih nggak ngerti kebenaran apa-apa. Kalau sudah Bapak Ibu udah bertahun-tahun ke gereja, tapi hidupnya sama terus, jadi saksi kagak, ngalami breakthrough dan terobosan kagak, babak belur keluarganya hancur-hancuran terus, berarti ada yang salah dengan gaya hidupmu, dengan kelakuanmu, dengan caramu menyembah Tuhan, caramu mengenali kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau kita bertumbuh dari hari ke hari menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Karena setelah kita lahir baru, Tuhan kembalikan otoritas itu kepada setiap kita. Dan kita harusnya menjadi orang yang memiliki otoritas yang powerful di hadapan Tuhan. Menjadi saksi, menjadi berkat, dan apa saja yang kita kerjakan Tuhan bikin berhasil. Tuhan bikin berhasil. Bukan berarti kita nggak mengalami proses permukaan. Kita pasti mengalami proses permukaan. Itu bagian dari pemurnian jiwa kita. Kita semakin disempurnakan. Yang disempurnakan bukan manusia rohmu, yang disempurnakan adalah jiwamu. Apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu mau. Kita udah bahas tentang hampir setengah bulan lebih tentang jiwa, tentang pembaruan budi. Ini yang perlu disempurnakan. Semakin ini bisa dimatikan, tunduk kepada firman, semakin orang itu semakin powerful hidup di dalam Tuhan. Jadi berkat di mana-mana. Makanya jangan ngerti firman sebatas di kepala tok. Kalau ngerti firman sebatas pengetahuan, firman itu akan membuat kamu sombong, merasa hebat, merasa mampu, merasa pinter, dan pengajaran orang lain salah. Kalau kita dengar firman itu adalah roh dan kehidupan. Kita terima dalam manusia roh kita dan kita hidupi, baru firman itu berkuasa. Kalau firman diterima di kepala jadi gegeran toh. Saya lihat ada orang ributin hari ini masih ributin nama Allah.
Kalau kita nyembah Tuhan, Tuhan nggak pusing kok disebut namanya apa. Kalau kita kenal Dia, kita sebut apa saja juga nggak masalah. Kita sebut Bapa kita sebut Papa, kita sebut Daddy, sebut yang Maha Kudus, nggak terlalu pusing Tuhan. Yang penting kan kita kenal siapa yang kita layani siang dan malam. Kita harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bayangin, orang Kristen agamawi, ngerti Tuhannya sebatas pengetahuan, dan merasa pintar, dan kalau dengerin khotbah, dicaci maki pendetanya. Terus berharap ingin dipakai Tuhan, berharap ingin diberikan kuasa dan otoritas. Sampai matamu biru, kamu gak akan menerima apa-apa. Menerima kepahitan yang ada ya. Iri dengki yang ia ada. Bayangin, kita ini sudah berapa lama jadi orang percaya? Ada orang yang sudah menjadi percaya ada 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tapi hidupnya babak belur terus. Karena tidak mau memperbaiki pikirannya. Nggak mau berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Ini semakin hari, setan akan semakin giat bekerja. Setan akan membinasakan dengan luar biasa loh. Harusnya anak percaya juga, anak-anak Tuhan, anak-anak orang percaya harusnya memiliki otoritas yang lebih powerful dari setan kerjakan loh. Kita makanya tuh harus menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini. Supaya hidup kita itu mengerti persis. Tuhan tuh kita itu dijadikan sebagai orang percaya itu tujuannya itu ngapain tuh tahu persis jelas ya. Banyak orang Kristen nggak ngerti tujuan hidupnya, jadi asal-asalan aja, ngawur saja, sembarangan, sembrono saja. Hidupnya mengalami apa-apa, tambah hari tambah pusing, tambah hari tambah terjerat masalah. Karena apa? Nggak ngerti rencana Tuhan. Umatku binasa karena nggak punya visi. Harusnya hidup kita disetir dengan tujuan Allah. Kalau hidup kita disetir dengan tujuan Allah, kita tahu persis ujung hidup kita itu kemana. Karena kita tahu bahwa kita ini adalah orang yang diberikan otoritas, dikembalikan otoritas yang dicuri iblis dengan tipu dayanya. Di Kejadian pasal 3 itu dikembalikan kepada kita. Kita harusnya memiliki otoritas dimanapun kita bekerja, kita memiliki otoritas. Dimana kita ditempatkan, di kantor, di marketplace, di pabrik, dimanapun, di pemerintahan, di komunitas apapun juga, ketika Bapak Ibu ditempatkan di sana jadi berkat. Real manifestasi dan otoritas Allah itu bekerja. Kalau tidak, dipertanyakan, tanya pada dirimu sendiri, benar-benar aku ini selama ini udah berjalan dalam ketetapan Tuhan apa enggak? Saya setiap hari koreksi hati saya ini, benar enggak saya ini jalan dalam relmu, dalam jalanmu Tuhan? Urusin hatiku ini. Seringkali Tuhan benar-benar tarik saya ke hadiratnya, tarik saya kepada pusat kehendaknya. Bapak Ibu, kenapa banyak orang kalau nggak melakukan kesalahan-kesalahan itu kebentur tembok dan nggak tahu jalan keluarnya, akhirnya lari kepada Tuhan? Karena apa? Karena jalannya sudah melenceng jauh di luar hadirat Tuhan. Makanya dibenturin dulu dengan masalah, dibenturin dulu problem, biar hatinya lengket kepada Tuhan. Tarik, jalanmu itu salah, balik sini. Kadang manusia itu bebal, merasa memilih jalannya sendiri dan jalannya itu dianggapnya benar. Nggak tahu ujungnya membawa kepada kebinasaan dan maut. Makanya dibenturin dulu, das pada masalah. Kalau orang itu sadar, dia akan cari Tuhan. Dan pelan-pelan Tuhan arahkan kembali. Berapa banyak dari kita sudah coba jalan itu karena kita pakai pola pikir dan cara pandang kita dan strategi kita sering kali kebentur tembok dan nggak tahu jalan keluarnya apa. Dan ujung-ujungnya kita lari kepada Tuhan. Artinya selama ini jalan kita pilih itu salah loh. Harus balik lagi kepada Tuhan. Kalau kita balik lagi kepada Tuhan, kita berjalan dalam rencananya. Selama ini, kalau seringkali kita mengalami kegagalan dan kehancuran, jangan-jangan kita ini nggak berjalan dalam rencana Tuhan. Kita berjalan dalam rencana sendiri. Karena Allah mengetahui apa rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan Allah pada kita. Tapi kita sendiri sering membuat rencana kita. Membuat rancangan kita. Dan setan juga punya rancangan. Kalau Allah punya rancangan, manusia juga punya rancangan, setan juga punya rancangan. Tergantung. Kalau orang itu dekat sama Tuhan, dia akan jalan sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi kalau orang itu keras kepala, nggak kenal Tuhan, ya rancangan sendiri. Apalagi kalau itu tersesat, orang itu ngikuti rencana setan. Terlihat dari apa? Manifestasinya, dari buahnya, dari kelakuannya. Membuktikan dia ngikuti rencana siapa. Buahnya itu seperti apa. Dan Bapak Ibu, Tuhan memiliki rencana awal manusia hidup memiliki pergaulan dengan Tuhan di Taman Eden.
memiliki otoritas untuk mengelola bumi dan berkuasa, dan powerful sekali loh. Dan itu ingin dikembalikan kepada setiap orang percaya hari ini. Makanya Alkitab ngomong, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Bagaimana kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan kalau kita nggak memiliki otoritas dan kuasa? Kita diberikan otoritas dan kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa, power untuk bersaksi. Tanpa kita memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan, tanpa kita memiliki pergaulan dengan Tuhan, kekristenanmu bahkan babak belur, hancur-hancuran, jadi batu sandungan buat orang lain. Coba cek berapa banyak orang yang diberkati melalui hidupmu, atau malah banyak orang jadi batu sandungan dalam hidupmu. Kita harusnya semakin hari semakin matiin daging. Apa yang saya sampaikan tidak enak. Berapa orang tersinggung, puji Tuhan nggak tersinggung. Nggak usah dengerin. Ganti channel lain. Atau pindah gereja. No problem. Saya menyampaikan apa yang Tuhan suruh sampaikan dalam hidup saya. Saya berdoa. Kita tambah hari tambah ngerti. Karena beberapa orang yang sudah bertahun-tahun di gereja, saya sering ngonselingin orang. Hampir tiap hari ngonselingin orang. Babak belur dalam segala hal. Saya tidak habis pikir, loh selama ini dengerin firman tuh diapain? Selama ini baca Alkitab tuh firman yang dibaca itu kemana? Apa nggak ada satupun yang jadi rema? Kalau orang baru kenal Tuhan hidupnya babak belur wajar. Tapi kalau orang Kristen udah bertahun-tahun, harusnya dewasa di dalam Kristus. Makanya nggak heran tuh Ibrani pasal yang ke-5 dan 6. Ada beberapa orang yang harusnya ditinjau dari umur itu udah ngajar tapi perlu diajar. Nggak bisa dikasih makanan keras, maunya minum susu. Ditegur sedikit marah. Masa pendeta kayak begitu? Kok ngomongnya gitu? Pendeta kok kasar? Nggak mau dinasihatin. Nggak mau dididik. Orang itu harusnya penuh kasih. Hanya pembelaan saja, banyak orang ngomong seperti itu. Kalau diomongin, diajarin, dinasihatin, bantah terus. Itu bukti nggak dewasa dalam Tuhan. Nggak bisa dikasih percayaan. Bagaimana anak yang masih bayi diberikan makanan keras? Pencernaannya akan rusak dan kena komplikasi, dan ujungnya bisa meninggal. Tapi orang-orang dewasa bisa makan makanan keras. Karena tujuannya semakin otot-ototnya semakin kuat. Memulai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana kehendak Allah dan bukan. Kalau dosa ya jangan dilakukan. Banyak orang Kristen, mulutnya puji Tuhan, haleluya, tapi kelakuannya hidup dalam dosa dan kecemaran setiap hari. Ini waktunya berubah kembali kepada Tuhan. Tuhan mau mencari orang-orang yang hatinya bersungguh-sungguh hati kepada Dia untuk dilimpahi kekuatan dan kuasanya. Untuk semakin menjadi representasi dari perbuatan karya tangan Tuhan. Tuhan akan pakai, bukannya sekedar dipakai di akhir zaman ini, orang-orang akan dipakai di atas rata-rata orangnya powerful sekali, memiliki otoritas. Saya itu senang kalau ngomong powerful, itu artinya Tuhan menyertai, ada otoritas yang bekerja, ada kuasa Tuhan yang bekerja, sehingga membuat orang itu kenal Tuhan sungguh-sungguh. Karunia, kuasa dan urapan diberikan bukan untuk menarik orang dekat sama kita, menarik orang dekat sama Tuhan. Menarik dekat, kalau ada hamba Tuhan, narik jemaat untuk dekat pada dirinya, tinggalin tuh hamba Tuhan. Orang harus dekat sama Tuhan, bukan dekat sama pendeta. Pendeta nggak bisa nyelamatin, Tuhan Yesus yang bisa nyelamatin. Kalau dekat pendeta terkenal rasanya udah bahagia, nggak perlu dekat sama pendeta terkenal. Dekat Yesus yang sangat terkenal di jagat raya dan di surga, bahkan di neraka, itu yang lebih powerful. Kalau ada hamba Tuhan memiliki karunia pelayanan, tujuan untuk narik orang dekat sama Dia untuk kepentingan dirinya sendiri, tinggalin tuh hamba Tuhan nggak benar itu. Cari hamba Tuhan yang benar, hidupnya murni, banyak. Ngajarin firman Tuhan benar, banyak. Itu yang patut dicontoh, itu patut diikutin teladannya. Supaya rencana Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Tuhan mau rencananya digenapi dalam setiap orang percaya hari ini. Rencana Allah di awal mula manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah, itu harus kembali kepada manusia di akhir zaman. Manusia di akhir zaman harus memiliki karakter serupa segambar dengan Allah. Karakternya, kelakuannya, gaya bicaranya, cara ngomongnya, sikapnya, perbuatannya mencerminkan orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah.
itu baru jadi berkat bagi orang lain. Itu perlu dimatikan setiap hari dagingnya. Perlu kematian daging setiap hari. Nggak enak sama sekali. Itu adalah bagian dari proses peremukan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Semakin kita diremukkan, semakin kita mau dibentuk, otoritasnya semakin powerful, semakin powerful, semakin powerful. Urapannya double porsi, dan urapan itu membuat orang-orang bisa kenal Tuhan. Membawa orang lain menikmati hadirat Tuhan, membawa kelepasan kepada orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang remuk hati, orang-orang yang sengsara. Dibebaskan mereka melalui hidup kita. Luar biasa. Sebenarnya kita ini siapa sih? Sudah manusia jatuh dalam dosa, sudah mulai karakter yang rusak, mencintai diri sendiri, menyembah diri sendiri, pusatnya pada diri sendiri. Tetapi dengan kasih karunia Tuhan yang maha baik, yang powerful, dan Allah yang maha perkasa itu, Dia mau memakai kita sampai hari ini. Tangannya terbuka, tangannya tersedia, available setiap hari, menunggu kita mempersembahkan hati kita, hidup kita, jadi korban yang berkenan di hadapannya. Dimulai dari situ, dimulai dengan pertobatan, dimulai dengan kerinduan, dimulai dengan memberikan hati kita, hidup kita sebagai korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita perlahan-lahan dipulihkan, diubahkan, dipakai, dan dimuliakan. Powerful sekali. Rencana Tuhan harus digenapi. Otoritas iblis harus kita tarik kembali. Harus kita yang dominan menguasai, dominan yang berkuasa. Iblis tidak punya hak apa-apa. Saya heran kalau ada orang Kristen itu masih kena hipnotis. Itu tandanya hidupnya ngawur. Gitu. Kutuk, mantra, tenung, sihir tidak akan mempan pada keturunan Israel. Bagaimana orang bisa ditenun, orang kita ini penuh Roh Kudus? Kalau orang pernah bisa ditenung, bisa disihir, bisa disantet, itu artinya nggak dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi roh setan itu. Makanya setan bisa menguasai. Kalau kita ini orang percaya, saya udah buktikan berkali-kali saya berhadapan dengan dukun, segala macam mempunyai ilmu, saya berhadapan. Sebenarnya bukan saya sih nggak punya apa-apa, karena ada Tuhan di saya. Karena Roh Kudus yang menyertai. Karena saya tahu persis otoritas yang diberikan cuma-cuma di Kejadian pasal 3 itu diberikan lagi kepada saya dan diberikan lagi kepada Bapak Ibu semuanya. Dibawa menjadi manusia yang memiliki otoritas dan kuasa, menjadi saksi, menjadi berkat, dan apa saja yang Tuhan suruh lakukan, Dia pasti bikin berhasil. Apa saja kita kerjakan, Tuhan pasti bikin berhasil, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. Nggak ada lagi orang yang khawatir, takut, stres, panik. Itu karena kamu nggak ngerti kebenaran. Kalau orang ngerti kebenaran, hidupnya merdeka, memiliki otoritas, memiliki kuasa. Makanya perlu belajar kebenaran setiap hari. Saya berdoa, Bapak Ibu mengalami kemenangan setiap hari bersama Yesus Kristus Tuhan. God bless you.